Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa membawakan materi presentasi ini. Salawat dan salam tak lupa pula saya kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan bagi umat manusia dan menghamparkan permadani kebaikan bagi umatnya. Baiklah, sebelum saya membawakan materi presentasi ini, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Jumadi yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan presentasi ini. Baiklah, pada mata kuliah proyek jaringan dan keamanan ini, saya berada di konsentrasi jaringan dan digital forensik. Adapun agenda yang saya akan bawakan pada presentasi kali ini yaitu mendefinisikan dengan jelas permasalahan yang saya temui terkait dengan judul yang saya angkat. Yang kedua, strategi penyelesaian masalah. Yang ketiga, rancangan flowchart atau skema atau bagan alir. Yang keempat, penjelasan lengkap proses apa yang terjadi di setiap tahapan tersebut. Sebelum itu perkenalkan NIM saya yaitu 18291420119. Nama saya Zahra Zahia Zainal. Selanjutnya saya akan mendefinisikan dengan jelas permasalahan yang saya temui terkait dengan judul saya angkat di sini, yaitu saya mengangkat judul artikel yaitu Sistem Keamanan Jaringan Komputer menggunakan metode Intrusion Detection System atau biasa disingkat dengan IDS. Jaringan komputer memerlukan pengelolaan yang baik agar ketersediaannya selalu tinggi. Tugas administrator jaringan memiliki banyak permasalahan, diantaranya yang berkaitan dengan keamanan jaringan komputer. Salah satu solusi dari permasalahan tersebut adalah menerapkan metode Intrusion Detection System untuk menjaga keamanan yang dapat mendeteksi dan mengurangi risiko terjadinya gangguan keamanan jaringan komputer dari penyusup. Selanjutnya, Intrusion Detection System adalah sistem keamanan komputer yang berusaha melakukan deteksi penyusupan, IDS, serta memberitahu saat mendeteksi sesuatu yang dianggap mencurigakan. Kemudian IDS ini tidak melakukan pencegahan terjadinya penyusupan. Pengamatan untuk melakukan pemberitahuan itu bergantung pada bagaimana baik melakukan IDS sebenarnya. Ada banyak jenis deteksi gangguan sistem dan perbedaan didasarkan pada bagaimana administrator jaringan menerapkan sistem untuk mengamankan jaringan. Jadi, IDS ini tidak dapat melakukan pencegahan jika terjadi penyusupan, tetapi dia dapat melakukan pengamatan. Dia dapat melakukan pengamatan dan dapat memberitahu apakah kita sedang diserang atau tidak. Apakah sistem kita sedang diserang atau tidak. Kemudian strategi penyelesaian masalah atau metodologi. Di sini saya mengangkat metode Intrusion Detection System dengan menggunakan SNORT. Network Intrusion System merupakan suatu sistem yang berfungsi dalam melakukan memonitor segmen atau subnet di dalam suatu jaringan. Salah satu aplikasi sumber terbuka sebagai Network Intrusion Detection System yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNORT. SNORT merupakan sebuah aplikasi keamanan yang berfungsi untuk mengawasi dan memonitor bentuk-bentuk penyalahgunaan intrusion pada jaringan dan juga dikonfigurasikan untuk melakukan pencegahannya. Jadi, dengan adanya IDS ini kita bisa melakukan pengawasan, memonitoring, dan mengawasi jika jaringan kita telah diserang dan juga jika konfigurasi kita baik, kita secara tidak langsung dapat mencegah serangan tersebut. Jadi tergantung pada konfigurasi dari IDS itu sendiri. Selanjutnya memiliki kemampuan dalam analisis paket jaringan dan menyimpan bentuk dari log secara real time berbasis TCP or IP. Secara umum, SNORT mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai paket sniffer, yang kedua paket logger, dan Network Intrusion Detection System atau biasa disingkat dengan NIDS. Selanjutnya, pada proses Terminal Access Command Line, yaitu proses 1 yaitu proses akses user.
proses akses user pada Snort melalui konsol. Antara lain adalah di sini dia proses pertama dia mengkonfigurasikan mode dengan file konfigurasi atau biasa yang dimaksudnya role, prosesor dan output pada plugin. Kemudian pada proses kedua yang terjadi antara terminal access command line dan packet acquisition, yaitu menjalankan beberapa proses awal pada Snort, yaitu memulai proses kerja mesin deteksi dan library pada libcam. Kemudian proses yang terjadi antara packet acquisition dan network packet, yaitu dia berfungsi untuk menerima paket yang berasal dari jaringan dan menggunakan cross-platform library pada libcam yang memungkinkan API untuk dapat menerima paket yang langsung berasal dari jaringan yang diawasi. Kemudian proses yang terjadi antara packet acquisition dengan packet decoder, yaitu proses dalam memisahkan dekode. Di sini dia memisahkan dekode atau bagian-bagian penting pada bab paket jaringan agar preprosesor dapat dilakukan. Selanjutnya, pada proses keempat, pada proses kelima yang terjadi antara paket decoder dan paket prosesor, yaitu melakukan normalisasi terhadap paket jaringan yang sudah didekode dan dapat dilakukan konfigurasi terhadap preprosesor agar dapat melakukan deteksi tanpa digunakan rule. Selanjutnya, pada proses ke-6 yang terjadi antara preprosesor dan detection engine, yaitu melakukan evaluasi rule-rule terhadap paket jaringan. Selanjutnya, pada proses ke-7, yaitu proses yang terjadi antara detection engine dan logging and alert, yaitu pada proses ke-7 yaitu peluru tersebut match atau terjadi hit, maka sistem akan memberi peringatan alert dan log. Selanjutnya, diagram alir kerja sistem deteksi intrusi. Ini dia alirnya, dimulai dari start, kemudian dia masuk ke periksa konfigurasi jaringan, kemudian setelah dia diperiksa, kemudian pertama kali mulai menjalankan sistem jaringan yang dilengkapi dengan NIC adalah dengan menjalankan server jaringan. Server jaringan berfungsi sebagai gateway, router, dan firewall, mengakses server jaringan secara lokal dengan menggunakan user interface berbasiskan web, melakukan konfigurasi dan melakukan pemeriksaan koneksi atau hubungan dengan switch. Yang ketiga, setelah melakukan pengetesan terhadap server jaringan, tahap berikutnya adalah menjalankan server needs. Jadi setelah pada start periksa konfigurasi jaringan, kemudian setelah siap, jika tidak siap maka dia akan dikembalikan sampai dia siap. Kemudian setelah siap dia akan melakukan periksa konfigurasi needs. Di sini konfigurasi needs, jika dia sudah siap maka akan dimonitor jaringan dengan needs. Jika dia tidak siap maka akan dikembalikan lagi. Kemudian setelah monitor jaringan dengan needs, jika berhasil maka ada peringatan. Jika tidak ada apa-apa maka sistem akan mati. Jika ada peringatan maka melakukan tindakan. Setelah melakukan tindakan maka sistem akan mati dan kemudian berhenti. Jika tidak ada maka akan dikembalikan lagi seperti biasanya. Setelah melakukan pengetesan terhadap server jaringan, tahap berikutnya adalah menjalankan server needs pada yang saya jelaskan. Kemudian melakukan konfigurasi yang dibutuhkan dan melakukan uji coba. Setelah siap, jalankan kembali aplikasi Snort pada server needs melalui command prompt untuk melakukan tes awal setelah konfigurasi sebelum melakukan pengujian. Thank you for your participation. Syukron, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, nun demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.